Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sahabat semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya, dan selalu berbahagia. Masih di sesi Real Story, ngelanjutin episode sebelumnya, yaitu di menyusuri jalur kereta api Bandung Ciwidey yang sudah nonaktif. Ikutin terus ya. Oke teman-teman, setelah kita di episode sebelumnya udah nge-review ya beberapa tempat, dan terakhir kita ini di stasiun Banjaran, kita bakal ngelanjutin lagi perjalanannya sampai ke area stasiun Cangkuang ya. Ikutin terus sampai selesai ya teman-teman. Ya, itulah. Di sini nggak banyak yang bisa kita lihat ya, sisa-sisanya, karena memang cuman bangunan stasiunnya saja yang bisa, dan yang lain-lainnya udah nggak berbekas seperti tandon air dan lain-lain. Itu udah susah ya, di sini udah nggak ada bekasnya. Tadi juga kita udah coba-coba untuk ngobrol dan cari-cari info. Memang semenjak tahun 90-an ke sini itu di sini tuh pembangunan besar-besaran ya, dan istilahnya hampir sisa-sisa perkeretaapian itu habis di sini. Ya, seperti inilah sisa-sisanya, cuman bangunan stasiun dan rel yang itu pun sebagian sudah tertutup sama rumah-rumah ya. Oke, sekarang kita masih lanjut mengarah ke stasiun berikutnya, yaitu stasiun Soreang, dimana di sebelum stasiun Soreang itu sendiri terdapat beberapa halte. Soreang ya, nggak pakai y. Soreang. Ini kita sekarang berada di jalur kereta apinya, yang mengarah ke arah Soreang. Itu sekarang udah nggak ke selatan, tapi mengarah ke barat ya, tapi nggak barat total ya, tapi ya secara ininya ke barat lah gitu. Cuaca terik, alhamdulillah. Kita didukung, karena yang ditakutin tuh hujan, karena sekarang hampir tiap hari hujan. Dan masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Jangan bosan ya dengarnya ya, karena memang kenyataannya seperti ini. Jalur kereta apinya sudah jadi pemukiman warga, dan di sini hampir sepanjang yang saya lihat itu rumah warga ya. Dan kalaupun kalau berpapasan tuh kayak gitu, jadi harus ada yang berhenti dulu satu, karena susah juga sih, karena stangnya pasti kebaduk. Ada kang paket di jalan kaki kayaknya. Susah deh nyari area sini, kang paket. Nah, ini musola lagi. Nah, ini motornya kang paket yang tadi nih. Punten Pak.
Oke, kita tembus lagi. Kalaupun kita nggak nemu jalan, ya kita balik lagi aja, karena ya begitulah. Oh, ada tuh kelihatan, nampak jalannya jelas. Padat banget ya. Ini sebenarnya daerah Banjaran yang kalau bisa dibilang itu daerah asri ya, sebenarnya masih yang saya bayangkan tuh dulu masih perkampungan, masih asri, masih enak gitu ya. Mungkin daerah-daerah tertentu yang kondisinya seperti itu ya, sisanya ya kurang lebih ya sama-sama aja sih. Kalau ada pemukiman padat ya padat-padat juga gitu. Oke, di sini ada perlintasan kecil sama seperti tadi, relnya juga masih kelihatan aman ya, kosong, lewatin pekuburan. Ya, di sini kita bisa melihat tuh di depan sana ada jembatan. Ini yang biasa disebut jembatan Cisangkui. Lumayan agak panjang. Kita berhenti sejenak untuk melihat-lihat. Ya teman-teman, di area Sungai Cisangkui ini kita bisa ngelihat ya jembatan yang cukup lumayan panjang ya daripada jembatan yang sebelumnya gitu. Nah di sini juga tampak sekali sama ya seperti jembatan yang sebelumnya, digunakan untuk akses warga gitu, dan masih tampak jelas ya, masih kokoh gitu, masih kuat gitu. Dan pilar yang terdapat di sini cuma satu, karena memang sesuai kebutuhannya mungkin ya, lebar sungai dan cukup dengan satu pilar. Dan pilar ini tampak udah makin deket ya sama tanah itunya, tanah, gundukan tanah untuk sungainya, karena memang si sungai ini udah agak nyempit gitu dari lebar aslinya. Yang lebar aslinya tuh pasti di ujung sekitar sini gitu. Dan di sini juga rel masih tampak jelas, masih utuh, cuman bantalan memang udah jarang kita lihat ya, udah jarang sekali gitu, karena memang di sini udah hampir nggak ada bantalannya. Warga dan pemerintah juga kayaknya ini yang buat handrailnya, buat pegangan ya, karena memang untuk pengamanan di sini banyak sekali anak-anak yang main dan nyebrang. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi perjalanannya ke arah barat. Oke, kita lanjut lagi. Dan jika bertanya-tanya dengan orang atau yang jualan atau yang biasa lewat jalur kesini gitu, itu setelah ini ada jalan yang bisa dilewati, ada yang enggak katanya. Jadi kalau jualan udah pasti, yang orang dagang itu udah pasti tahu ya, karena jalurnya dia. Makanya kalau nanya arah atau nanya jalan itu bisa lebih baik nanya ke yang jualan. Misalkan ada yang jualan apa gitu, pakai motor gitu, atau yang pakai sepeda gitu, itu biasanya tahu ada jalan kemananya ya, selain ke warga ya. Kalau warga sih udah warga sekitar, orang tahu pasti. Oke, di depan ada perlintasan lagi, perlintasan kecil ya. Dulunya mungkin ini jalan tembusan ke warga, dan ini kata warga tadi, jalan ini susah. Jadi untuk sekarang
kita jalur jalan raya dulu. Oke, kelihatan langit Ciwidey dari sini udah agak mendung, dan mudah-mudahan kita masih bisa buru ya. Kalaupun enggak juga kita lanjut di lain waktu. Kita nikmatin dulu aja perjalanannya, karena di sini memang sebenarnya pemandangan di sini indah banget. Dari sini jalan raya ya, itu ke jalur kereta api nggak begitu jauh, itu kelihatan tuh di sebelah kanan tepatnya, itu jalur kereta apinya. Kurang lebih 20 meteran atau 30 meteran. Nah itu yang ada rumah-rumah itu jalur kereta apinya. Nah itu yang ada rumah-rumah itu juga itu jalur kereta apinya. Saya tadi saya nggak masuk ke jalan kecilnya karena kata yang jualan itu nggak memungkinkan, jadi pasti kita keluar lagi gitu, daripada nanti keluarnya lewat galengan sawah gitu, mendingan kita langsung aja lewat jalan raya. Nanti kita masuk lagi di depan karena ada area halte ya di depan setelah stasiun Banjaran ini. Kalau melihat di peta ini di depan belokan, kita belok ke kanan karena di sini area haltenya. Ya, jalan yang ini. Untuk lokasinya boleh dilihat di deskripsi. Nanti teman-teman bisa lihat area haltenya. Dan ini sekarang kita udah di area halte. Cuman kita udah nggak bisa lihat ya haltenya sebelah mana gitu. Terus seperti apa kita udah nggak bisa lihat fisiknya karena haltenya itu di sini, di area sini. Bisa jadi bekas rumah ini halte, bisa jadi, tapi ya kita juga nggak tahu. Nah di sana juga ada, atau mungkin ini bekas haltenya. Kita lihat-lihat ada apa aja di sini, dan sedikit kita review ya. Bagaimana dulunya area ini adalah halte. Saya sih curiganya ini yang dulunya halte, karena ya tapi nggak tahu juga sih, barangkali ada teman-teman yang orang sini yang lebih tahu, boleh komentar. Oke, seperti yang kita lihat teman-teman di area halte Cangkuang ya, bukan sebenarnya kalau dibilang stasiun sih mungkin iya, tapi ini halte lebih jelasnya ya, karena emang haltenya juga stasiunnya juga kecil gitu. Di sini kita bisa lihat ada 2 jalur, yang dimana satu jalur ini udah nggak ada relnya ya, udah dicopot gitu, dan jembatannya tapi masih jelas, dan ternyata relnya mungkin ditumpuk di sana ya, dijadikan jembatan, ini jembatan sama warga gitu. Dan diperkirakan ini area ini atau sungai irigasi ini berarti udah dari zaman dulu ya, udah ada gitu. Mungkin ini juga buatan dari Belanda gitu, dan itu ada rel yang menembus rumah satu, kita coba lihat. Nah ini ada satu rel yang nembus rumah ya, cuman di
sisi lainnya nggak ada relnya, yang satu laginya nggak ada, cuman ada satu itu aja. Dan ini juga fondasinya masih jelas ya, ini fondasi bawaan dari perkeretaapian gitu. Oke teman-teman, jelas ya ini 2 jalur ini adalah peninggalan dari halte Cangkuang. Dari arah timur kita bisa ngelihat ini terus ke arah barat, dan kemungkinan ini adalah area halte Cangkuang seperti itu. Saya sih lebih ke apa ya, ini mungkin bangunan ini yang dahulunya halte, karena di atas itu seolah-olah dibuat pelang mirip halte ya. Cuman ya nggak tahu juga sih, mudah-mudahan teman-teman ada ya. Ini juga seperti yang tadi saya bilang 2 jalur, dan kita lanjutin ya ke arah sana cari percabangannya. Nah, ini di sini letak percabangan. Kita bisa lihat ya, di bawah situ ada rel yang bercabang. Jelas tampak ya di sini ini sisa rel percabangannya, yang dimana memang udah tidak tersambung ya, udah putus. Dan ke arah baratnya kita bisa lihat ini lebarnya pun jelas ya, lebar 2 rel gitu, 2 jalur maksudnya percabangan gitu. Seperti kita lihat agak mengerucut ke arah sananya gitu. Dan tampak sekali dari sini pun sama, lebih melebar ke kanan karena memang percabangannya titiknya dari sini. Kita bisa lihat di sini pun ada besi untuk tongkat ya, tongkat weselnya ya. Cuman weselnya udah nggak ada, udah hilang mungkin ya. Itu tongkat besi untuk weselnya. Bantalan besi bawaan masih lengkap, masih cukup jelas ya, lengkap di sini. Dan seperti yang kita lihat di sini sisa-sisa untuk weselnya masih bisa dilihat sih sebenarnya, cuman itu tadi tiang tongkat weselnya udah nggak ada. Dan di sini juga ada jembatan ya. Kita berhenti dulu di depan sambil ngelihat jembatannya. Tampak dari pinggir juga jembatan ini masih kelihatan ada bantalannya. Kita cari jalan untuk turun ke bawah biar bisa jelas ya. Oke, akhirnya kita bisa turun. Dan dari bawah sini jelas besi penyangga jembatannya masih utuh, tampak besar ya, sama seperti besi jembatan yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan ini cukup tinggi karena ini irigasi juga, sungai ini sepertinya memang udah dibuat sejak lama ya untuk kebutuhan warga. Dan kita juga dari sini bisa kelihatan ada jalan raya ya. Ya, dari bawah sini juga kita lebih bisa lihat jelas ya aliran sungainya. Ini untuk kebutuhan warga pada zaman dulu untuk perkebunan dan persawahan. Ya teman-teman, saya di sini dapat teman baru nih. Ada penunggunya ya jembatan ini ya. Sama seperti jembatan Cipada di episode jalur KCIC. Boleh dicek. Oke teman-teman, sahabat-sahabat semua, di episode kali ini mungkin kita sudahi di area ini ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.